Halo, selamat malam. Sore tadi kedatangan TV 14 in dengan merek Ekitet. Gejala TV ini bila dicolok ke listrik nggak nyala sama sekali ya, nggak nyala sama sekali. Lampu indikatornya pun nggak bisa menyala. Biasanya ini sekring putus karena ada masalah pada power supply atau regulatornya. Mari kita bongkar. Oke, sudah dibongkar nih ya. Penampakannya seperti ini, kotor sekali. Harus dibersihin dulu pakai kuas atau pakai head dryer atau pakai vacuum cleaner atau apa itu ya. Kita cek dulu apa sekringnya putus apa enggak ya. Kita cek pakai tester analog. Sekringnya sebelah sini ya. Kita cek sekringnya nggak putus, berarti ada lainnya yang putus, mungkin TR regulatornya yang putus. Kita cek di elko karo min plusnya bolak-balik, ini testernya, jarumnya ini bergerak berarti regulatornya yang rusak. Oke, probe merah ditaruh plus, probe hitam taruh min, jarum bergerak, terus dibalik, probe merah ke min, probe hitam ke plus, tidak bergerak, berarti masih bagus TR nya ya. Kita cek lagi, tapi kalau dicek begini nggak akurat ya, harus dilepas dulu TR nya dilepas dulu. Dilepas bautnya sini dulu ya. Setelah pelepasan baut juga pelepasan kakinya ada 3 ini TR nya. TR regulator ada 3 kaki. Kakinya harus dilepas dulu. Srit.
Oke, sudah terlepas TR-nya. Kita cek pakai tester analog. Cara ngetesnya dibolak-balik probnya ya, merah di kolektor, dibolak-balik. Kalau jarumnya itu bergerak semua berarti konslet. Ini bagus TR-nya ya. Kita balik. Kalau dibalik nggak berjalan, jarumnya nggak berjalan, itu artinya nggak konslet. TR masih bagus, berarti ini basis, kolektor, emitter. Kalau kita balik begini, yang merah ditaruh ke basis, dia nggak berjalan ya, dia nggak berjalan, berarti TR masih bagus. TR masih bagus, mungkin ada yang rusak yang lainnya ya. Oke, kita solder ulang dulu. Mungkin ada yang kendor solderannya ini, cuma kendor saja mungkin ya. Oke, pensolderan sudah selesai, hampir 50% pensolderan ulang ini. Selanjutnya pengecekan dioda yang ada di regulator. Mungkin diodanya ada yang short, masih pakai tester di analog. Pengecekan dioda. Oke. Diodanya di sini. Ngecek dioda, probnya dibolak-balik ya. Kalau jarumnya enggak nyala, itu masih bagus. Kalau dibolak-balik kok bergerak, berarti dioda short. Ini ada yang short satu diodanya ya. Oke. Ada yang short satu diodanya ini. Jarumnya bergerak. Setelah saya balik juga bergerak, artinya ini diodanya short satu, diodanya mati satu. Oke, kita ganti diodanya.
Kita cek ulang diodanya setelah dilepas ya. Ini diodanya ya, kecil. Dioda listrik. Ini bagus ya kalau dilepas. Diodanya setelah dilepas bagus, berarti yang rusak bukan diodanya, kapasitor ini mungkin. Kapasitor ini short. Oh iya, kapasitor. Kapasitor dekat dioda ya. Ini gunanya untuk menetralisir dioda. Udah pas. Kapasitornya jatuh. Ini dia kapasitornya kecil ini ya. Kaki dua, yang satu, yang kakinya satu ini berhubungan dengan min dioda, yang satu berhubungan dengan plus dioda. Jadi kalau ditempelkan di begini, lah ini short, jadi dioda ikut short. Kita cek, coba kita cek nanti short. Nah, seharusnya nggak bergerak itu jarumnya kalau kapasitor ini. Ternyata kapasitornya yang short. Oke, kita ganti, cari gantinya. Oke, diodanya disolder lagi, dipasang lagi. Ternyata kapasitornya yang rusak. Ini kapasitornya terbakar, hangus. Oke, ini pengganti kapasitor yang tadi ya. Kita pasang. Ya, jatuh deh. Kita solder kapasitornya. Oke. Setelah itu transistornya dipasang lagi ya, karena masih bagus ini. Saya cek masih bagus. Mana tadi bautnya ya? Dibaut dulu baru disolder. Kalau disolder dulu nanti takutnya lubang bautnya ini enggak pas ya. Harus dibaut dulu baru disolder. Oke, tinggal nyolder. Ini kepanjangan, dipotong dikit.
Penyeloderan transistor regulator. Oke. Masih kelihatan penyeloderan ulang, masih ada yang retak ini ya. Yang retak-retak diseloderi semua. Penyeloderan hampir 50%. Kita cek dulu terus dicoba. Ada. Dicek bagian elko saja, antara min dan plus dibulak-balik ya. Nah, ini jarumnya nggak bergerak, terus dibalik, jarumnya bergerak, berarti bagus. Tinggal nyoba colokan listrik. Oke. Kita colokan listrik sambil dicek tegangan pakai tester digital. Posisi di 600 volt DC. Prob hitam, taruh ke ground ya. Taruh ke ground tabung atau ground mana saja, ground tabung saja ya. Terus ini yang merah untuk mengukur tegangan DC-nya. Kita colokan, oke. Terukur 17 volt. Berarti TV sudah menyala ini ya. Sudah menyala. Tapi kayaknya menyalanya redup ya. Di layar redup. Itu di kaca. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Oke, kita cabut. Cek lagi, cek elko-elkonya ya. Elko yang mungkin sedikit sebentar ya. Penyeloderan ulang masih kelihatan ini, masih ada yang retak-retak. Solderannya sudah retak-retak semua, harus disolder ulang. Banyak yang retak solderannya, harus solder ulang dulu. Oke, sekarang pengecekan elko, para elko dicek semua pakai tester
pengecekan elko pakai tester ESR rakitan sendiri ini ya, khusus buat elko, khusus buat ngecek elko, rakitan sendiri. Posisi jarum harus di nol dulu, dipaskan pakai potensio ini, di setel pakai potensio. Posisi harus di nol, posisi jarum. Oke, sudah di nol. Ukurannya ini kalau 100 mikrofarad itu jarum harus lepas ke nol. 100 mikrofarad ke bawah itu harus di bawah nol. Misal 1 mikro ya harus di sini sudah saya tandai. 1 mikro 0,74, 2,2, 7,7, 4,7, 10 mikro, berapa ini, 22 mikro, 47 mikro, dan 100 mikro. Sudah saya tandai di sini, kecil tulisannya nggak kelihatan ya. Kita cek elko dulu, elko yang 160 volt. 160 volt ternyata nggak akurat, nggak penuh, nggak sampai nol gitu ya jarumnya, berarti harus diganti ini. Terus ini yang satunya masih bagus sampai nol. Terus yang elko yang menuju ke IC vertikal masih bagus. Ini juga ganti ini. Terus yang menuju ke audio mana elkonya? Yang menuju audio juga harus diganti. Harus diganti, berarti yang bagus itu yang vertikal. Wah, hanya vertikal doang yang bagus. Selain vertikal ganti semua. Terus yang elko di vertikal 100 mikro setelah dioda bagus. Yang 1 mikro harus dicek dulu, 1 mikronya mana, bagus. Terus 1000 mikrofarad bagus. Ini masih ada yang kendor lagi, kelihatan lagi nih solderannya. Oke, kita solder dulu daripada lupa nanti ya. Oke. Banyak yang kendor solderannya, sudah pada kendor, harus disolder ulang dulu. Oke, banyak yang kendor ya. Sekarang penggantian elko dulu, elko 160 volt, terus elko 470 mikro,
50 volt. Ini juga 470 mikro 50 volt. Ganti 3 elko. Ganti 3 elko ya. Kita carikan elkonya dulu. Banyak yang kendor ini solderannya. Banyak yang kendor. Disolder ulang dulu. Oke, kita cari penggantinya yaitu elko. Elko 150 volt, 160 volt, 100 mikro, 472, 50 volt. Oke, kita cari dulu. Oke, ini elko yang 160 volt ya, 47 mikro. Ternyata hamil ya ini. Elkonya hamil. Ya, kembung, masuk angin. Yang ini tadi yang satunya 470 16 volt. Ini juga 470 mikro 25 volt. Terus ini gantinya saya ganti 220 mikro 160 volt. Yang ini saya ganti 1000 mikro 25 volt. Yang ini satunya 220 mikro 50 volt. Mikronya enggak sama, enggak apa-apa ya. Mikronya lebih banyak, lebih bagus. Lebih bagus. Enggak sama, enggak apa-apa. Kita pasang elkonya. Lebih besar daripada yang tadi yang rusak. Ya, rawat. Elkonya sudah saya pasang, sudah saya ganti ya. 3 elko ini, satunya kembung, yang dua ini apa namanya, kering, kopong. Kita coba dan kita cek tegangan pakai tester digital. Saya suka digital kalau ngecek volt. Yang hitam taruh ground, yang satu merah ini untuk cek tegangan. Kita cek tegangan yang 115 dulu. Kita colokkan listrik. Jelek. Duar. Kok cuma 2? Sebentar. Kok cuma 25 volt. Waduh, elkonya kebalik masangnya. Untung nggak meledos ya. Duh, panas elkonya. Oke, sorry. Namanya orang juga lupa ya. Kok bisa kebalik ya? Nggak fokus tadi ya. Kita lepas lagi elkonya. Aduh. Kebalik elkonya, yang min ke plus, yang ke min.
elko itu ada tandanya, ada tanda min dan plusnya. Tandanya min dan plus ini ya, ada seret putih ini tandanya min, dan plusnya enggak ada tandanya. Ini tadi kebalik, yang min di plus. Yang dua kita cek lagi apa kebalik enggak. Yang dua enggak kebalik. Ini coba kita pasang lagi ya, mungkin masih bagus ini ya. Cuma sebentar saja. Kok bisa kebalik sih? Oke. Kita solder dulu. Mana tadi tenonya? Udah disolder, tinggal ngecek lagi colokan listrik, taruh tegangan 115 slik. Terukur 118. Oke. Terus yang untuk vertikal terukur 27 volt, 11 volt. Yang audio 15 volt. Oke, sudah bagus voltnya ya. Dan TV-nya sudah menyala tapi ngeblank kayaknya ya, ada masalah. Komplikasi TV ini penyakitnya. Kita coba pakai setobok ya, biar tahu gambarnya. Itu di kaca sudah terlihat layarnya, tinggal coba pakai setobok. Oke, sudah saya kasih setobok. Ini setoboknya ya, dan dicolokkan ke AV1 ini ya, pakai soket. TV Cina emang pakai soket semua. Terus kita lihat gambarnya kayak apa. Kita lihat gambarnya dari depan. Nah, seperti itu gambarnya ya. Oke, artinya sudah jadi TV ini. Sudah jadi. Tadi kerusakan bagian regulator ya, bagian dioda kapasitor short, penceloderan ulang, dan penggantian elko 3 elko ya, 3 elko. Dan penceloderan ulang itu hampir 50%, sudah pada retak semua. Oke, kita cukupi sekian.
tolong di subscribe gratis, di komen, di like, di share bila perlu. Oke, kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.